Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita akan ngomong tentang porto saya. Ya, ini saya bagikan gratis kepada sahabat-sahabat sekalian yang memang saya belajar sendirilah ya dengan berbagai macam metode ya yang mempunyai rekening khusus yang saya pelajari dan juga ada rekening yang saya konsultasikan kepada uh, beberapa konsultan yang saya anggap memang layak untuk saya percaya. Oke, kita akan mulai ya di porto saya nih. Saham Bird ya. Saham ini lagi turn around ya. Lagi turn around dan cukup banyak yang apa namanya merekomendasikan bahwa saham ini lagi timingnya untuk kita beli ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, mendingan Bird sedang turnaround menuju fase awal ya, kita lihat ya. Nah, sekali lagi bahwa bahasa daripada perusahaan itu ya adalah laporan keuangan ya. Jadi nggak ada cara lain kita membaca apa namanya perusahaan itu kecuali lewat laporan keuangan, apalagi kita memakai value investing yang berharap bahwa nilai sebuah perusahaan itu akan sesuai dengan value-nya ya, harga perusahaan itu akan sesuai dengan value-nya pada akhirnya. Oke, kita mulai ya bahwa ini memang cukup menarik ya. Kita lihat income statement-nya aja ya. Bahwa dari kalau grow-nya kan pendapatannya tumbuh ya. Jadi 1004 miliar ya. Ini Q24. Q4 2002-nya 1081. Anda lihat ini ya. Q3, Q2 2002 itu di bawah 900 semua ya. Kalau kita tarik juga sama ya. Di bawah 400 ya. Kalau kita lihat kuartalnya, kalau annualnya gimana? Nah, kalau annualnya kita lihat ya. Dari 2027 4000, 2018 4000 miliar ya, di 2009 4 miliar, di 2020 jatuh nih ya 2 miliar, dan 2021 mulai uh, naik 2200 miliar, dan di 2002 itu naik menjadi 3500 miliar. Laba tahun berjalannya juga naik ya, dari rugi di 2000 berapa nih 2020 dan menjadi 9 miliar di 2021 dan menjadi 306 miliar di 2002 ya. Kalau kita lihat TTM-nya, nah diperkirakan bahwa di 2023 ini ya akan pendapatannya akan naik menjadi 3.900 miliar, itu setara dengan TTM ya, cukup ini ya yang sama itu. Oke, TTM seperti itu ya. Di Q 2020 mungkin ya, di Q4 2019 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat di Q4 2019 harga sahamnya berapa nih? Saya tertarik sekali nih bahasnya. Tunggu saya pakai YF aja ya. Yang ringan ya. Ini agak ruwet. Ya, Bird
Nah, ya di 2000 berapa tadi, 19 harganya itu, sorry, kita tarik ini, kita coba pakai bulan di 2019 harganya menjadi 3000-an ya, 3000-an sampai masih 2000-an ya. Berarti memang harga sekarang ini udah harga, kalau dilihat dari pendapatan tuh ya harga memang udah harga normalnya, karena harga sekarang kan udah di berapa nih, 2226 ya. Nah, modelnya seperti itu ya, modelnya seperti itu. Dan kita lihat ya, apabila IPS di Q2-nya ini naik ya, Q2-nya ini naik ya. Ini kita lihat lagi, IPS-nya akan naik ini ya. Dan IPS-nya itu kan 49 ya. Apabila IPS-nya ini naik, maka harganya cenderung akan naik. Sederhananya seperti itu. Makanya di Q2 nih, apakah proyeksi IPS itu akan sesuai dengan yang ada di RTA yakni 197, atau malah turun ya. Intinya bahwa harganya segini sekarang ya, itu udah diapresiasi oleh market, memang segitu harganya. Nah, ini harga kita ingat ya, ini udah naiknya udah cukup tajam nih ya kalau Anda beli dari 2023. Jadi hati-hati juga ngambil saham kalau udah ketinggian ya, ya agak repot. Kecuali Anda pakai stop loss yang sangat kuat. Nah ini, naiknya juga udah sangat tinggi. Kita lihat ya di Q1 nya ini itu udah berapa persen tuh, 71%. Q1 itu sekitar Januari, Mei ya, sekitar Mei ya, mungkin ya. Jadi naiknya juga udah hampir 45%, dan naiknya juga udah sangat tinggi ya. Nah, ini saham udah cukup tinggi ya dalam cuma Mei, Juni, Juli, 3 bulan aja naiknya udah 45%. Jadi Anda harus hati-hati ya untuk ngambil saham ini karena naiknya udah sangat tinggi ya. Nah, Anda bisa pakai EMA 60 ya, untuk EMA 50 atau 60 terserah di Anda ya. Nah, saya pakai 60 aja ya. Nah, ini ya. Nah, apabila dia menyentuh di 60, baru boleh Anda ambil ya, tapi dengan catatan bahwa IPS-nya juga naik ya. Tetapi Anda perhatikan aja, apabila dia mantul nggak masalah ya, misalnya ketika dia jatuh diambil, Anda ambil ya. Dan kita bisa pakai dua indikator juga. 60-nya kita pakai 60 close. Oke, kayak gitu ya. Kita bisa pakai dua ini ya. Apabila dia turun dari 60 Anda jual ya. Dan ketika dia naik ya Anda beli lagi. Jadi dia udah membentuk cukup menarik nih kan dari sini. Ketika dia tembus di sini TED ya kan, kita makan aja nih. Nah, gitu loh. Karena fundamentalnya sangat menarik ya. Tinggal Anda lihat laporan Q2-nya. Kalau IPS-nya tumbuh, labanya naik, pendapatannya naik, maka sangat layak sekali saham ini kita ambil. Tapi tentu juga ngambilnya juga jangan asal-asalan. Kalau udah ketinggian kan boncos Anda nanti, jangan Anda terpom-pom ya. Walaupun sahamnya bagus tapi udah ngambilnya ketinggian, amsyong juga gitu. Nah, artinya juga udah mulai cakep di sini nih. Pasti ya.
Pasti cakep nih sebenarnya. Tuh. Jadi rata-rata yang ngambil itu di harga 1.600 ya serasa ya. Yang ngambilnya itu pasti yang memantau saham ini pasti akan ngambilnya di harga harga segini kali ya. 1.600 seret tet 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 tet. Nah, ini bahaya tet tet. Dan yang kedua yang ngambil harganya itu pasti di daerah sini ya 1.750, dan yang ketiga yang ngambil harganya itu pasti di area-area ini, area-area 2000-an. Nah, ini ambilan orang nih ya, ambilan beberapa orang melihat dari teknikalnya ya. Karena di apa April atau Mei ini kan udah keluar ya laporan Q2-nya akhir April ya. Akhir April akhir April ya. Akhir April tuh kan. Ya, akhir April. Ya sekitar seginian ambilannya itu 1.800-an 1.700. Mereka udah ngambil dan kemungkinan gainnya juga udah lumayan banget ini ya, cuma dalam berapa 3 bulan mereka udah cuan sekitar, kalau mereka jual di sini ya di sinilah ya udah 30% ya. Oke ya. Nah, ini kalau diambilin memang sekitar segini atau seginian lah ya. Nah, yang kuatnya itu adalah di area sini di 2.500-an ya. Nah, kalau kondisi begini kita mau ngambilnya berapa sih bagusnya harga nih? Yang pertama Anda tunggu di EMA 60, atau yang kedua ini kan udah masuk nih ya, dia udah nguji support di sini lagi. Dia mantul apa enggak? Kalau dia mantul boleh diambil, dan yang kedua dia akan nguji ke sini. Dan yang ketiga dia akan menguji di EMA 60. Jadi tinggal pakai tiga ini aja nih. Jadi rewardnya ya Anda hitung aja berapa ya yang Anda inginkan. Tetapi untuk cut lossnya ini ya, jadi Anda jangan berpikir bahwa nggak cut loss juga. Itu bisa sampai 12% ya. Kemungkinan kita loss ya, tetapi juga kalau kita mau ngambil pendapatannya naik ya, misalnya IPS-nya naik terus ya, maka kemungkinan dia akan menguji di, kalau Anda ngambil di area-area ini ya, area ini, maka dia akan menguji ke 67% ya, sampai di sini mungkin 23%, atau kembali ke arah 140% ya. Kalau IPS-nya sesuai dengan tahun yang ini ya, tahun yang ini. Jadi bakal beggar ya, mungkin saja kalau IPS ini berkelanjutan ya naiknya. Dan kita lihat juga cash flow-nya, sorry, ini kan cash flow dari aktivitas operasi 220 ya. Kalau di harga yang bagus itu dia kan dia tahun-tahun 2000. Nah, di 2018, 2017 itu kan sekitar 400-an tuh. 400, 500. Nah, kalau kas operasinya ini atau laba dari operasinya ini naik setara dengan 500 miliar, kemungkinan saham ini bakal kembali ke harga 4.000-an, di atas 4.000-an tentunya. Oke, demikianlah sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Intinya bahwa dalam perjalanan saya dagang saham ini memang gak sesimpel apa yang kita pikirkan. Kalau kita biarkan, misalnya nih kita biarin ya, dia bisa turun sampai sini loh, sampai sini 1 ya, 2
3. Anda bisa bayangin aja nih, kalau Anda ngambil dari harga segini, ya, harga segini, berapa persen Anda akan rugi? 63%. Makanya perlunya cut loss itu seperti itu, perlu menghitung risk dan rewardnya seperti itu ya. Walaupun sahamnya IPS-nya bagus, tetapi kita juga modalnya kan terbatas ya, sehingga kita juga harus menghitung eh, berapa lama duit kita akan dipendam ya di perusahaan itu. Akhir kata ya, wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Terima kasih.